Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terlebih dahulu mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbi yang telah memberikan kita ini berupa banyak sekali nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambahkan. Tapi apabila engkau akan kufur nikmatku, kata Allah, ingat, azabku sangat pedih. Jadi kita harus bersyukur senantiasa kulla yaumin. Jadi setiap waktu, setiap saat kita senantiasa harus bersyukur. Kenapa? Karena atas nikmat hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kepada teman-teman semuanya yang belum hadir, kita doakan, mungkin sedang sakit, kita doakan. Semoga senantiasa diberikan kesembuhan ya. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umatnya, kita semua teman-teman. Jadi kita mengetahui nih mana hak, mana batil. Innama bu'istu liutami makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah setelah membawa risalah kepada umatnya sehingga agama saat ini kamilan, ya, sudah lengkap. Oleh karena itu kemudian Rasulullah dikirim untuk menyempurnakan akhlaknya pula. Jadi ibadahnya udah sempurna, akhlaknya udah sempurna, Masya Allah. Jadi senantiasa kula yaumin kita perbanyak sholawat agar kelak kita mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para teman-teman semuanya yang saya hormati kepada seluruh jajaran admin, sahabat Fisabilillah, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan, keberkahan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Nah, ini karena kita sudah ada di grup hijrah, ya Masya Allah. Barang siapa seseorang ya yang menuntut ilmu atau yang keluar menuntut ilmu, ya, mencari keluar ilmu, mencari sesuatu yang sifatnya berbau ilmu, apalagi jalan, ini tempatnya nih muhasabah, ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu thoriqan bihil jannah. Jadi kita akan dipermudah nanti oleh Allah jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih yang sudah hadir. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kita akan mengupas. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah belajar ya, khususnya yang belajar di sanawiyah, ibtidaiyah ya, atau pondok pesantren. Ini kitab Akhlaqul Ilbani ini Masya Allah menjadi panduan agar teman-teman senantiasa belajar budi pekerti dengan baik. Baik, kita langsung saja kita buka kitabnya. Yang sudah punya kitabnya warnanya seperti ini. Nah, teman-teman, biasanya ada Akhlaqul Banin, ada juga Akhlaqul Banat, gitu ya. Langsung saja teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, untuk mempersingkat waktu ya. Bimada yatakhalaqul walad. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dengan apa sih seorang anak ini berakhlak, gitu ya. Karena penting teman-teman, seseorang yang tidak menggunakan akhlaknya ataupun adabnya ketika hidup, coba seperti apa? Seperti binatang. Laulal ilmu lakana nasukal bahaim. Karena antara ilmu dan adab ini, ya, antara akhlak dan adab ini adalah ilmu, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, bimada yatakhallaqul walad, di sini disampaikan dengan apa sih seorang anak itu berakhlak, gitu ya. Jadi baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, jadi nggak ada anak setengah laki-laki ataupun setengah perempuan, gitu ya. Biasanya ada kan ya, yang kaum begitu-begitu ya. Jangan. Jadi harus tulen laki-laki dan perempuan. Adapun hunsa, beda lagi. Kalau hunsa itu istilahnya gendernya bisa dua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu memang sesuatu yang Allah berikan. Itu ada sebabnya. Dengan apa sih seorang anak itu beradab? Yajibu 'alal waladi an yatakhalaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Karena temanya pada malam hari ini adalah kita sedini mungkin harus belajar adab dan akhlak, gitu teman-teman. Yajibu 'alal waladi, hendaknya wajib
ya, atas setiap anak an yatakhalaqa bil akhlaqil hasanati. Jadi teman-teman, kita itu wajib ya menggunakan akhlak kita dengan akhlak-akhlak yang budi pekerti yang baik gitu. Bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Kenapa coba kalau kita belajar akhlak itu harus dari kecil mungkin. Nah, contoh seseorang ya yang mengetahui ranting pohon kalau dari kecil dia mungkin bengkok ya, kalau diluruskan sedini mungkin ketika masa pertumbuhannya masih muda, itu gampang untuk di istilahnya seperti ini. Nah, ini ada bolpen. Ini ibarat ranting ya. Ranting pohon kalau dia masih muda, ibaratnya bengkok, sama tukang kebunnya dia sudah bisa diluruskan, ya, karena masih muda. Tapi kalau sudah tua, sudah bangkotan ya, sudah, masya Allah ya, udah tua gitu. Ini susah dibengkokkan, yang ada nanti akan patah teman-teman. Nah itu, jadi pentingnya belajar adab sejak ini mungkin. Yajibu 'alal waladi an yatakhalaqa bil ahlakil hasanati min sigorihi. Ada apa sih kita harus belajar akhlak dari sedini mungkin? Kita dijawab di sini. Di dalam kitab disebutkan lita'isa mahbuban fi kibarihi. Maknanya ansa ya'isu itu agar kehidupan dia kepada si walad itu, anak laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Lita'isa agar kehidupannya mahbuban, dicintai teman-teman. Siapa sih yang nggak mau kehidupannya dicintai? Hah? Kita juga pasti mau kan? Hidup bermasyarakat dicintai, banyak orang yang respect. Nah ini, kita harus mengutamakan adab etika kita. Gitu teman-teman. Lita'isa mahbuban fi kibari, agar kehidupan nanti ketika kita sudah dewasa dicintai teman-teman. Bukan hanya ketika dewasa doang. Pas lagi kecil, Masya Allah, orang tua itu cinta kalau akhlak kita baik, terpuji. Coba kalau kita akhlaknya buruk, adab kita buruk, ya, aduh, anak buah nakal banget ya, tiap hari minta jajan, pengen nih aku tilep ke air, Masya Allah. Biasanya gitu ya orang tua kalau lagi marah ya, udah dijewer, udah ditabok ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, penting banget kita belajar akhlak sedini mungkin ya. Nanti kita bisa ngajarin nih suatu saat kepada anak kita bagaimana tata cara adab yang baik, budi pekerti yang harus kita kerjakan biar mencontoh gitu. Kemudian apa? Yardu anhu rabbuhu, Masya Allah. Ketika seseorang sudah menggunakan akhlaknya dengan baik, siapa yang meridhoi di sini? Yardu anhu rabbuhu, maka Allah akan meridhoi langkah si anak tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Tuh. Seseorang kalau sudah diridhoi jalannya sama Allah, Masya Allah, mulus secepat kilat ya. Kita mau minta diampuni, langsung Allah kabulkan. Kita mau minta rezeki, langsung dikabulkan. Karena apa? Allah meridhoi, itu kuncinya. Ya teman-teman, yarda anhu rabbuhu, maka Allah akan meridhoi atas apa yang anak tersebut lakukan. Kemudian apa? Yang kedua, wa yuhibbuhu ahluhu. Nah ini, wa yuhibbuhu ahluhu, dan kedua orang tuanya ya. Ini orang tua ini bisa, guru pun bisa menjadi orang tua kita. Orang tua kandung kita pun memang tetap itu orang mutlak, orang tua kita. Mereka, beliau-beliau semua ini akan mencintai kita teman-teman. Karena apa? Adab kita, ya, adab kita yang baik. Jadi kalau kita sudah dicintai sama orang tua, Masya Allah, minta iPhone 15 Pro Max ya udah, nanti dibeliin. Asal jual ginjal dulu, Masya Allah. Jangan ya, jangan minta begitu. Doakan orang tua itu agar senantiasa diberikan kesembuhan, kesehatan ya, biar kita bisa berkumpul senantiasa. Kula yaumin ya, setiap waktu, setiap saat kita saling mendoakan orang tua. Jadi apabila orang tua tuh ya nyuruh kita, kita manut. Dalam arti orang tua nyuruh apa kita ikuti ya, selagi itu baik untuk kita, itu kita ikuti, kita turuti. Jangan dikit-dikit suka ngomong nah, kalimat itu sangat dibenci ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih semangat? Masih semangat? Insya Allah Ustadz, semangat. Insya Allah masih semangat. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian wajami unas. Nah ini sekabehe umat manusia. Wajami unas, dan seluruh umat manusia ini
Kalau seseorang menggunakan adabnya baik, akhlaknya terpuji, Masya Allah, orang lain akan respect. Preman pun akan segan sama kita, ya. Tapi kalau kita begundal, ya, akhlaknya buruk, suka ngomongin orang, omongannya kasar, musuh ada di mana-mana. Percaya nggak? Bahkan teman satu majelis pun, ya, kalau kita sombong sama teman-teman, coba, siapa yang mau menemani? Setan paling demen. Alhamdulillah nih temanku nambah karena dia sombong. Alhamdulillah nih temenku, ya, kenapa dia mencuri? Masya Allah. Jangan mau jadi temannya setan, ya. Begitu teman-teman. Kemudian disampaikan apa di sini? Wa yajibu alaihi aidon, dan hendaknya wajib, wajib atas siapa? Alaihi aidon, dan juga kepada si anak tersebut wajib juga katanya. Apa? An yabta'ida anil ahlakil qabihah. Ibta'ada yabta'idu maknanya adalah menjauhi. Ya, kita juga harus punya kewajiban menjauhi akhlak-akhlak yang tidak terpuji, teman-teman. Salah satunya ya saya sampaikan, kalian sombong, kalian ria, kalian bakhil, ya, atau kalian gosip, gibah, ya, mengadu domba, apalagi ngajakin ribut. Nah, itu salah satu yang terburuk, tercela. Maka kita harus menjauhi itu semua, teman-teman. Di sini disampaikan apa? An yata'ida anil ahlakil qabihah, daripada ahlak-ahlak yang buruk. Kita jauhi itu, kita punya kewajiban untuk menjauhi itu semua. Kemudian apa? Kailan yakuna makruhan, agar kehidupanmu ini tidak menjadikan satu yang mudorot, tidak pusing di sampean, ya, tidak merasa hidup kalian ini terbebani, gitu teman-teman. Jadi kalaupun kita menggunakan akhlak kita dengan bulu, kayak contoh, kadang ada ya orang tua yang mungkin keluarganya itu broken home, ya, banyak ada istilahnya anak-anak yang lahir keluarganya terlahir di keluarga yang broken home, kurang kasih sayang orang tua, sehingga anak tersebut biasanya berahul, ya. Berahul is the meaning acak-acakan, adul-adulan, apa? Berahul kalau bahasa Jawanya itu berahul sesuatu akhlak yang udahlah urak-urakan. Nah, kalau the meaning in English I don't know, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita urak-urakan, gitu ya. Masa bodoh semuanya kita, mau mandi, mau kagak, mau nurut, mau ngaji, mau enggak, udah jangan seperti itu. Gitu teman-teman, ya. Kemudian apa? Di sini disampaikan la yardo anhu rabbuhu, ingat. Kalau kita sudah mempunyai akhlak yang buruk, kula yaumin, setiap waktu akhlak kita enggak terpuji, ya. Untuk ngomong aja kasar, suka menggibah, suka ngafir-ngafirin orang, ngajakin ribut mulu. Masya Allah, la yardo anhu rabbuhu. Allah tidak meridhoi, teman-teman. Hati-hati, ya. Jangan sampai berpikir, oh ya tuh, ada ya ustadznya ceramah, kemudian dia guru ngaji, sholatnya rajin, tapi kok ucapannya kasar. Nah, guru tersebut sebenarnya berakhlak, akan tetapi tidak beradab, begitu ya. Ente nggak punya adab, ente, karena segala sesuatu tuh ada adabnya. Mau masuk masjid ada adabnya, ya. Mau keluar rumah pun ada adabnya. Nanti kita suatu saat akan, kalau ada kajian-kajian lagi, kita akan membahas bab adab-adab, begitu ya. Jadi tadi sampaikan apa? La yardu anhu rabbuhu, maka Allah pun tidak akan meridhoi. Hati-hati teman, kalau Allah sudah tidak meridhoi langkah kita, sedih, ya. Kita itu seolah-olah kayak dikucilkan, gitu ya. Tapi yakin Allah maha rahmatnya, Masya Allah, lebih besar ketimbang murkanya. Jadi jangan memancing amarah Allah, ya. Pergunakan pula setiap waktu untuk belajar akhlak, belajar ilmu agama. Kan di ta'lim sering disampaikan apa? Ta'allam fa inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu agama agar ilmu tersebut akan menjadi penghias bagi pencarinya, pemiliknya, penuntutnya. Ya, ta'allam fa inal ilma zainun li ahli. Ilmu tersebut akan menjadi penghias untuk dirinya. Kita mau belajar ilmu seperti ini, insya Allah suatu saat kita akan kepake, gitu ya. Fa inal ilma zainun li ahli, sampai bait yang kedua di situ disampaikan apa nih? Ta'allam fa inal ilma zainun li ahlihi, apa? Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadikanlah kesetiapan harimu itu bertambahnya suatu ilmu. Jadi dimanapun kalian berada, majelis apapun itu, selagi itu positif, ikuti, ya. Wasbah minal buhuril fawaidi. Di situ disampaikan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Daripada ilmu itu sifatnya sangat luas, teman-teman.
Jadi ibarat di situ disampaikan kita itu disuruh berenang. Wasbah minal ilmi wasbah fi buhuril qawaidi. Yang disampaikan kalau kita mau mengarungi daripada ilmunya Allah sangatlah luas, masya Allah tabarakallah ya. Jadi jangan pernah merasa diri kita ini orang yang gak berilmu atau merasa diri kita ini sudah pandai ilmu, jangan. Ya, semakin berisi semakin menunduk. Semakin berilmu, alangkah sebaiknya kita harus amalkan, dakwahkan, ya, agar ilmunya kita bermanfaat. Ilmu jangan dipendam, bagikan kepada yang membutuhkan, ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian dilanjut ya. La yardu anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu, masyaallah tadi disampaikan ya. Ketika Allah sudah tidak meridhoinya atas tindakan anak tersebut, di sini disampaikan orang tuanya pun tidak respect, teman-teman. Ya, punya anak yang nakal wajar kalau anak masih kecil nakal, tapi kalau udah umurnya 20 tahun, 15 tahun ke atas masih nakal, masya Allah, orang tuanya tepuk jidat, ya. Coba dipikirkan nanti kalau anak kalian nakal bandel, masya Allah gimana? Tepuk jidat nanti orang tua, ya. Nah, jangan. Wala yuhibbu ahlu, kalau orang tua ini sudah cinta maka ada istilah surga ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan cuma ibu saja, orang tua pun harus dihargai, harus dihormati. Ya, perlu penuh dengan kasih sayang. Senantiasa setiap waktu setelah sholat kita doakan, gitu ya teman-teman. Jadi kita berharap agar orang tua cinta kepada kita pun cinta kepada orang tua. Kemudian kita mendapati orang-orang yang broken home, tenang, jangan pernah merasa kalian itu nggak diperhatikan, ya. Orang-orang yang terlahir broken home itu adalah ujian untuk mental dia, ya. Mental dia itu semakin kuat setiap waktu. Kalau mentalnya dilatih seperti itu akan semakin kuat, teman-teman. Jadi jangan pernah merasa kalian ini orang yang paling hina, ya. Termasuk saya juga pernah merasakan broken home seperti apa, sakitnya tuh di sini. Udah, kita tenang aja ya. Jadi harus bersyukur, itu akan melatih mental kita. Baik teman-teman. Kemudian di situ disampaikan wala ahadu minan nas. Maka ketika orang tua nggak cinta, Allah pun nggak ridho, wala ahadu minan nas, apalagi manusia yang lain, mereka pun nggak akan respect terhadap diri kita. Maka hati-hati ya, pergunakanlah adab kita dimanapun kalian berada, gunakan adab etika yang baik. Nah, nanti kita akan bab kedua membahas tentang al-waladul adib. Nah, ini anak yang beradab. Al-waladul adib, anak yang beradab, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang beradab itu dia menghormati, ihtarama yahtarimu maknanya menghormati, teman-teman. Bukan menghormati setiap waktu kalau ketemu orang tua, bukan begini terus. Mama, bapak, abi. Bukan begitu, teman-teman. Itu rasa hormat kita adalah takdim, ya, begitu. Yahtarimu walidayhi wa muallimihi, dan kepada guru-gurunya. Jadi guru itu bukan cuman yang mengajarkan kalian ilmu agama, bukan, ya. Kalian belajar TK, kalian belajar PAUD, itu mereka harus dihormati, teman-teman. Gitu ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Doakan. Ya, kalian pasti lupa nih, siapa guru PAUD kalian, siapa guru TK kalian, siapa guru SD kalian, ya. Kalian cuma mengingat dia yang hutang sama kalian, ya. Yang hutang 100.000 itu siapa namanya? Pasti ingat, masya Allah. Jangan ya. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Senantiasa dia akan ada rasa hormat kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya. Ya, kata sandinya adalah hormat, takdim. Wa ihwanahul kibaro. Di sini ihwanahul kibaro adalah saudara yang lebih tua darinya atau lebih kabir. Ini bukan diartikan orang yang gemuk, ya, mentang-mentang nemuin orang gemuk. Itu semalam ada arti kibaro kan artinya besar. Mentang-mentang nemuin orang gemuk, ya, kita pilih kasih sama orang yang kurus. Nah, jangan seperti itu, ya. Orang yang lebih tua dari kita. Wa ihwanahul kibaro, dan orang tersebut juga harus dihormati yang lebih tua dari kita. Kemudian dilanjut lagi, wa kullaman huwa akbaru minhu. Adapun seseorang yang lebih tua lagi darinya, gitu ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih tua, ada yang lebih tua lagi. Kita tetap harus hormat, ya, takdim kepada orang yang lebih tua. Jangan manggil kepada kakak kita, lo, dek, sini, kadia. Jangan begitu, ya. Kakak Afan, begitu bahasanya. Afan, maaf kakak, minta tolong boleh ya? Masa gitu lo gue. Jangan begitu ya. Tapi kalau adat udah kebiasaan, walaupun orang tersebut nggak marah, lah bahasa deh, ya. Wa ihwanahul kibara wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ihwanahu sigara. Rahima yarhamu artinya menyayangi,
ya. Wa yarhamu ihwanahu sigoro, dan dia juga menyayangi yang lebih muda darinya, yang lebih kecil darinya. Jadi jangan pilih kasih juga mentang-mentang adik-adian ya, orangnya cantik, masya Allah banget, disayangi, pilih kasih tuh sama yang cantik ya. Jangan seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya. Ini khusus Ikhwan ini biasanya ya. Kalau menemukan adik-adik kelasnya ya, hati-hati, jangan dedek-dedeknya disayangin berlebihan, gak boleh. Dalam arti yang mudorot ya. Kita sayang dalam arti untuk membimbing ya, untuk menasehati. Seperti itu kalimat sayangnya. Kemudian apa? Wa kullaman huwa asgharu minhu. Adapun yang semisalnya lebih kecil darinya, kita juga harus ada rasa sayang. Gitu ya. Mengasihi, memberi peringatan kepada dia. Ya, baik yang SD, yang PAUD atau yang lebih kecil darinya. Nah, itu punya kewajiban kita ya, harus sayang. Jadi jangan pilih kasih. Mentang-mentang anak kecil ya belum tahu apa-apa, lu nggak usah sok tahu, gue lebih tua dari lo nurut sama gue. Gitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Udah lo nurut sama gue aja. Lu tahu apa sih? Jangan kayak gitu, sombong. Ntar dia didoain sama yang kecil. Lu udah tua bangka lagi gitu. Gimana? Ya Masya Allah, jangan ya. Nanti ente kalau tua ntar siapa yang ngubur? Nah, kalau digituin gimana? Jangan ya. Kita tetap harus ada rasa sayang, teman-teman. Lanjut. Wa kullaman huwa asgharu minhu. Kemudian apa? Wa yasduqu fi kalami. Ciri daripada orang yang beradab, wa yasduqu, di kalimatnya ya, ketika dia berkata-kata, ketika dia mau mengucap apa? Sodik, jujur ya, benar, dalam arti ucapannya tidak bohong. Jadi jangan dikit-dikit kita ngomongin orang dalam arti gibah, ternyata itu kebohongan. Nah, jangan ya teman-teman. Ini dikatakan anak yang tidak beradab. Ya. Kemudian di sini apa? Wa yasduqu fi kalami, orang tersebut kalau beradab ya, dia akan senantiasa perkataannya jujur. Kan ada hadisnya. Man kana yu'minu billahi falyumil falyakul khairan aw yasmut. Kalaupun kalian mengatakan diri kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Kalaupun nggak bisa ngomong baik, diam aja. Ya, daripada ngomong bohong ini segala macam malah timbul nanti perdebatan, tinggalkan. Kan di Ta'limu Ta'lim dijelaskan, wa iyyaka an tastagila bihadzal jadal. Jangan kalian sibuk dengan sifatnya perdebatan. Nah, itu kalimat apa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, mungkin karena sifatnya apa? Dia tidak menjaga salamatul insan fi hifdzil lisan. Gitu ya. Capek minum capek sebentar ya. Minum dulu. Masya Allah. Lanjut. Wa yasduqu fi kalami wa yatawaddau ma'an nas. Nah, ini teman-teman. Ciri daripada anak yang beradab, dia bertawadu, rendah hati, ucapannya lemah lembut ya, bukan lemah lembut, lemah gemulai kepada ajnabi. Afwan, anta sudah punya pacar belum? Kalau mau, ana mau dong untuk mengisi ruang hatimu. Bukan begitu lemah lembutnya teman-teman. Ya, dalam arti memberi nasihat dengan lemah lembut, ketika mendakwakan ilmu agamanya dengan lemah lembut, seperti itu contohnya. Begitu ya, kita wanita juga harus punya rasa malu nih ya. Kemudian disampaikan apa lagi? Wa yatawadau ma'nas. Jadi kita sama umat manusia ya, baik laki-laki ataupun perempuan, siapapun, kaum muslimin muslimat, kita tetap harus ada rasa rendah diri ya. Sifatnya tawadu, jangan merasa diri kita sombong ya. Mentang-mentang kita udah belajar ilmu agama, meremehkan orang-orang yang lain yang belum belajar agama. Jangan sampai teman-teman. Suatu saat ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, kita karena kita sombong ya, Allah gulingkan kita tuh ya, derajatnya kita malah kita rendahkan. Mereka yang zina, mungkin mereka yang pernah bermaksiat, Allah naikkan derajatnya. Jangan sampai kita merasa diri kita ini lebih mulia daripada orang-orang yang berbuat salah. Gitu ya teman-teman. Wa yasbiru 'alal ada, dan orang tersebut kalau beradab ciri-cirinya adalah dia bersabar ketika ditimpa suatu masalah. Jangan dikit-dikit upload status, aduh ayangku nggak ngebales hari ini, serasa ya Allah sedih banget hari ini, ya gitu. Bersabar ya, dalam arti masalah karena tersebut nggak ngabarin, update status, aduh ayangku nggak bales, sedih banget. Nah gitu ya. Kemudian apa, ya Allah dia kok ninggalin aku, curhatnya ke Allah ya, pacaran curhatnya ke Allah. Masya Allah, malu nggak kira-kira? Jangan teman-teman ya. Akadkan dengan cinta, itu akan sah diakadkan dengan nikah gitu. Nah itu ya teman.
Wa yasbiru 'alal adha, dia hendaknya senantiasa bersabar ketika ditimpa suatu masalah, musibah ya, bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi aku kekuatan. Ya Allah, berikan aku ketabahan, kekuatan sehingga Engkau memberikan aku banyak hidayah ya Allah. Tenang. Allah lagi menguji kepada orang yang beriman, ya, jangan salah. Orang yang beriman pun akan diuji, teman-teman. Ya, kalau orang-orang yang memang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah itu ma'azab. Ya, kalau kita sedang diuji tapi akan menambahkan derajat untuk diri kita. Taib. Lanjut. Wala yuqatil aulad, dan jangan suka yuqati ini boleh diartikan bukan memotong ya. Memutus tali silaturahmi. Begitu ya artinya. Jangan suka memutus tali silaturahmi. Artinya begini. Teman-teman, ya, arti daripada yuqati ya. Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya. Bukan begitu silaturahminya caranya, bukan begitu ya. Dalam arti seseorang yang memutus tali silaturahmi kepada teman-teman, udah jangan temenan sama dia orangnya jarang mandi, udah jangan temenin, bau. Jangan begitu teman-teman. Ya, mentang-mentang dia mau orangnya sok pintar, sok alim, jangan ditemenin dah. Jangan begitu teman-teman. Di sini disampaikan wala yuqati aulad. Jangan suka memutus tali persaudaraan terhadap teman-teman yang lainnya gitu ya. Jangan pilih kasih. Kalaupun dia nggak mau belajar ilmu agama, kita dekati, dakwahkan. Ayo kita ngaji nanti malam ini ada kajian, ustadznya masya Allah banget, gitu ya. Senantiasa ya, begitu ya. Jadi jangan suka diri kita ini memutus tali silaturahmi lagi sama tetangga-tetangga. Jangan. Apalagi udah sampai 3 hari, wah nanti dihitungnya dosa loh ya, teman-teman. Kemudian di sini Mbak wala yatahasamu ma'ahum. Ihtasama ihtasim ini sifatnya apa ya? Ngadu domba, atau istilahnya ihtasoma ini ngajakin perang, ngajakin ribut, gitu ya. Ihtasoma yahtasimu, jangan sampai begitu. Kita ini suka ngadu domba, itu suatu adab yang buruk, tinggalkan. Wala yahtasim ya, wala yahtasomu ma'ahum, kepada teman-teman yang lain jangan sampai diri kita ini juga mengadu domba ya. Yang mungkin suka ngajakin ribut, yang suka sifatnya bikin kesel orang, jangan. Mulai sekarang kita jangan mau ya diadu domba, jangan mau ibaratnya api dilawan api, jangan seperti itu teman-teman ya. Insya Allah ya teman-teman ini hatinya masya Allah banget ya. Insya Allah nih teman-teman mencerminkan udah belajar adab, udah belajar akhlak, insya Allah kedepannya tinggal jalankan gitu ya. Kemudian walayar fa'u sautahu idza takallam au dhahika. Nah, yang terakhir, ciri khas daripada anak yang beradab adalah anak tersebut ketika berbicara ataupun dohika. Dohik ini istilahnya ngakak. Ngakak ini teman-teman, tim ngakak ya. Tertawa itu nggak boleh terbahak-bahak teman-teman. Ya. Apalagi ketika ia takallam dia menaikkan sautahu. Ketika berkata jangan ngegas. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lagi ngomong, alangkah baiknya tuh lemah lembut. Itu ya, menyampaikannya lemah lembut. Ketika kita mau mendakwahkan, misalnya ketika ngomong sama preman atau orang-orang yang begundal, ya kita lemah lembut. Assalamualaikum Mang, udah ngopi belum? Ya, kita datang-datang mau dakwah nunjukin dalil nih, baca Al-Qur'annya nih, kitabnya dari sini. Yang ada ditempelin kita. Nah, ente kafir, ente dosa. Begitu cara dakwah. Lemah lembut kita sampaikan. Cara Rasulullah menyampaikan ilmu agama, ya. Dakwahnya Rasulullah dengan lemah lembut. Masya Allah. Maka kita bersyukur pada detik ini kita bisa menikmati indahnya keimanan, indahnya keislaman, ya, tauhid dan sebagainya. Kurang apa lagi? Maka tetap istiqomah kalian semuanya, tetap harus semangat, ya. Sampaikanlah ilmu ya walaupun satu ayat. Gitu teman-teman ya. Sampaikanlah ilmu walaupun satu huruf, begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya lafu apabila ada salah ucapan kepada teman-teman semuanya, lafu minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya, silakan untuk salam
dan perkenalkan diri. 2. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. 3. Pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, kepada Ukti Nyai Fatirah, tafadhali mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiroh dari Serang, Banten. Saya boleh nanya tentang fikih? Boleh. Gini Ustadz, gimana kalau kan kita lagi sholat, tapi di sholatnya itu kita mikirin sesuatu, itu sholatnya batal atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, salam dari Serang. Jadi pertanyaan seperti ini. Kita kan bahas tentang fikih ya. Ada fikih, ada usul fikih. Sebentar. Jadi kalau di dalam kitab mempelajari ilmu fikih itu ada fikih, ada usul fikih. Ada ibaratnya terus-terusannya, sangkut pautannya. Kemudian ketika kita sholat, kemudian kita memikirkan sesuatu itu sebenarnya kalimatnya kurang khusyuk saja. Ya, tidak sampai kepada membatalkan sholat. Begitu ya. Jadi biasanya nih serangnya mana? Ting bating atau jore-jore begitu bahasanya? Taib. Campur. Oh, taib. Berarti cuma konon gitu ya. Jadi ketika sholat yang tersebut itu mengingat kadang ya lagi Allahu Akbar, ketika takbir ingat aduh tadi duitnya di mana, itu tidak sampai pada pembatal sholat ya. Kalau pembatal sholat mungkin ada yang keluar dari satu tut, nah gitu ya. Gitu ya, itu bisa menjadi pembatal sholat gitu teman-teman. Atau mungkin gerakannya dibaca pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, nah itu bisa menjadi pembatal sholat gitu ya teman-teman. Jadi kalau mengingat sesuatu sebenarnya itu adalah was-was, maka sebelum sebelum sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Ayo, dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, dianjurkan suruh membaca surah An-Nas, agar yang mewaswisu ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika ada gangguan-gangguan sebenarnya kita nggak khusyuk, sholatnya kepikiran dengan sesuatu yang lain gitu ya. Ya itu. Jangankan kita, ya sahabat Rasulullah saja ketika disuruh khusyuk sulit teman-teman. Gitu ya. Jadi itu adalah ujian. Pelajari terus bagaimana cara khusyuk. Cara agar kita khusyuk adalah hadirkan bahwasanya sholat ini adalah yang terakhir. Nah, berpikir seperti itu ya Allah. Kalau ini sholat yang terakhir, ya besok mati nih habis sholatnya udah. Kita urusannya datang sama Allah langsung. Memang khusyuk itu sulit untuk dijabarkan, sulit untuk dikatakan. Karena memang harus fi'li ya. Harus dengan perlakuan yang memang benar-benar menghadirkan sepenuhnya dalam keadaan sholat ya. Ketika kita hendak sholat sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau berpikir gimana sih cara khusyuk, masya Allah ya, pelajari rukun-rukunnya, syarat sahnya, maka insya Allah dengan sendirinya kan terbiasa. Wajar kalau kita punya kadang berpikir dengan sesuatu begitu ya, itu wajar, manusiawi seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Baik, masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada Aki Sopiandi, tafadhol mashkurah. Kepada Aki Sopiandi, tafadhol mashkurah. Baik. Orang yang
Nah, Ustaz. Kepada Aki Dilang Hasmi, tafadhol mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Azmi dari Lombok. Mau izin tanya, Ustaz. Gini, Ustaz. Kan adab itu kita dahulukan sebelum ilmu ya. Tapi Ustaz gimana nih? Sekarang kan kalau kita belum belajar adab, kita nggak tahu adab itu kayak gimana. Kan al-adabu qoblal ilmi, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus ya mengenai adab. Kan kita harus beradab, otomatis kan harus ilmunya dulu, begitu teman-teman. Allama yu'allimu itu maknanya adalah suatu pemahaman. Jadi betul ya, kita ini dalam arti begini, kita sampaikan dulu. Kita tuh harus beradab, istilahnya berakhlak, atau kita berilmu dulu, barulah adab. Tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaan kita mau mendahulukan mana, begitu ya. Kalau kita mau mendahulukan mana, sebenarnya ilmu-ilmu yang lain pun mempunyai kelebihan, keutamaan pula. Akan tetapi gini konsepnya. Ketika seseorang mengutamakan kalimat ilmu dulu, allama yu'allimu maknanya kan pemahaman. Bukankah adab itu adalah suatu pemahaman? Nah, begitu. Jadi al-awalu memang adab itu memang diutamakan. Akan tetapi begini konsepnya. Ketika kita mau belajar ilmu ilmu dulu baru adab. Dalam arti memang adab itu adalah suatu ilmu pemahaman yang bisa kita pelajari. Lalu apa sih adab? Lalu apa sih akhlak? Ya, contoh. Akhlak itu adalah suatu sikap. Akhlak adalah suatu sikap yang memang lahirnya dari hati. Ya. Biasanya orang yang berakhlak ini cenderung daripada continue melakukan ibadah. Begitu. Kemudian kalau adab, maka adab ini adalah sesuatu yang sifatnya terbiasa, mensifati. Kadang orang melakukan ini, kadang melakukan itu, ya. Kadang ada yang begini, kadang ada yang begitu. Suatu tata cara perilaku, itu adab. Contoh, orang non-muslim ketika ngomong, Masya Allah banget ya. Assalamualaikum, ngomongnya lemah lembut, dalam arti, ya, kemana? Ya, itu kan lemah lembut, ya. Dalam arti seperti itu. Itu cara mereka merespon kepada teman-temannya, gitu ya. Ngomongnya lemah lembut, dikatakan beradab nggak? Beradab. Sopan santun nggak? Sopan santun. Karena adab ini bisa dipelajari melalui daripada peradaban-peradaban manusia. Turun-temurun sifat-sifat, sikap yang memang pernah dipelajari. Nah, itu namanya adab. Kemudian dikatakan ilmu. Memang semua itu yang dipelajari oleh manusia adalah ilmu gitu. Ya, segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia itu sifatnya ilmu. Baik itu adab, ya, baik itu akhlak. Memang segala sesuatu yang sudah digolongkan, oh ini caranya begini, oh tata caranya begini. Nah, itu adalah ilmu teman-teman. Jadi segala sesuatu memang yang kita pelajari itu adalah ilmu. Akan tetapi ketika kita mengaplikasikan, nah gitu ya, ketika kita mengaplikasikan, maka ketika orang yang belum belajar ilmu agama, nah ini ya, garis bawahi, ketika orang yang belum belajar ilmu agama, belum belajar ilmu pemahaman, pengetahuan, kalau orang tersebut beradab, memang mereka mengutamakan adab terlebih dahulu. Ya, coba yang tadi saya sampaikan, kenapa kita harus dianjurkan belajar akhlak sedini mungkin, belajar adab sedini mungkin, agar di kehidupan kita pas ketika dewasa itu, ketika sudah dewasa atau sudah istilahnya besar, nah kita istilahnya nggak tahu nih, oh ini adabnya begini. Kita karena melihat pelajaran daripada orang, melihat daripada pengalaman orang, nah itulah timbullah peradaban. Jadi biasanya saya kalau datang ke rumah ini minjem duit boleh, itu adat ya, bukan adat. Kalau minjem ke tempat sini nggak boleh. Nah, ya udah, kayaknya ada salah nih tata cara ngomongnya. Oh, ternyata memang saya cara public speakingnya kepada dia itu salah. Assalamualaikum, saya bawa tentengan nih kepada yang tadi nggak minjemin duit. Afan dia, aku minjem duit dong 100.000, boleh nggak? Ini ada sedikit rezeki, besok saya ganti dah. Senang nggak? Kalimat seperti itu adalah sesuatu yang memang caranya yang bisa dipelajari. Begitu. Jadi nggak semua orang yang muslim atau orang yang memang begini, nggak semua orang yang beradab itu berakhlak, karena memang akhlak itu murni biasanya timbul karena akibat ibadah yang dihadirkan karena bab akibat ibadah. Maka
cenderung ya, orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah, ya, hatinya itu akan condong akhlaknya baik, gitu. Tapi kalau orang yang kadang udah melakukan ibadah, ya, itu kan termasuk akhlaknya baik, tapi ngomongnya kasar, nah itu orang nggak ada adab. Jadi konsepnya begini, ilmu, ya, lebih utama daripada akhlak, betul. Itu kalau dikatakan seluruhnya. Itu pembahasannya adalah seluruhnya. Apakah seluruhnya ini adalah ilmu yang kita pelajari itu ilmu? Tapi kalau apakah bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya tentu antara ilmu dengan akhlak ataupun dengan adab, ya kita harus berkesinambungan. Ketika kita mau belajar ilmu ada adabnya, ya. Ketika kita mau mendahulukan ilmu ada adabnya, ya. Begitu. Jadi kita biar nggak salah jalan dalam menuntut ilmu agama. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami ya. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Kepada Ukti Dilan tadi, afwan ana salah, ana kira laki-laki. Baik, ke pertanyaan ketiga, kepada atas nama baik Ulis, tafadhol mashkurah. Tafadhol mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Sukina Ulistia. Bisa Ikhwan atau Uhti panggil Ulis dari Lombok Timur. Baik Ustadz, izin bertanya, di dalam kitab Ta'lim Ta'alim, bagaimana cara kita adab kita terhadap guru? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya sebentar ya. Ta'lim Ta'alim. Adab kita terhadap tilmid. Kalau di Akhlaqul Banin pun disampaikan ketika kita hendak mau beradab sama orang yang lebih tua ataupun guru kita, salah satunya wala yarfa'u sautahu. Ketika kita mau ngomong di depannya jangan suka ngomong yang kasar. Nah, itu salah satu adab ketika kita bertemu guru. Kemudian kalaupun kita bertemu guru, biasanya kalau di kitab Ta'lim Ta'alim ini nunduk, ya, menunduk dalam arti bukan nunduk menyembah gitu ya. Kemudian ketika guru sedang sibuk, kita nggak boleh tuh gedor-gedor rumahnya gitu ya, atau apabila ada kepentingan. Sebentar biar saya buka kitabnya langsung. Salah satunya seperti itu teman-teman. 27. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk daripada menghormati guru, di sini disampaikan ya, hendaknya tidak bicara wala yuqsirul kalam indahu. Maksudnya begini, wala yaksiru kalam. Jangan suka omongannya banyak. Nanti di istilahnya di kitab Akhlaqul Banin pun dijelaskan adab kita terhadap ma'atilmid, kepada guru ya. Kalau mu'alim pun sama saja. Itu konsepnya adalah orang yang mempelajari ilmu agama. Wal yuqsirul kalama indahu, ketika kita lagi bersama beliau jangan banyak omong. Gitu. Nanti ada pun mana ya? Ada nanti pembahasannya di Kitabul Adab, banyak tentang adab kita sama siapapun, sama guru pun ada, di Ta'lim Ta'alim pun ada. Kemudian tidak bertanya wala yas'al syai'an 'inda malalatihi. Ketika guru sedang capek, kita ingat dong, guru lagi capek jangan diajakin ngobrol mulu. Yang tadi saya sampaikan, guru udah masuk ruangan, mungkin kamar, kita nggak usah gedor-gedor, ya, cukup gedornya satu kali, mungkin beliau lagi istirahat. Nah begitu ya. Wala yaksir kalam, juga jangan banyak omong. Kemudian juga kita harus tahu diri. Kemudian di sini apa? Wa yura'iyal waqta. Nah, menjaga waktu teman-teman. Di sini sampaikan wa yura'iyal waqta, artinya menjaga waktu ini adalah sesuatu yang sifatnya ketika tahulah waktu guru kadang lagi sibuk atau lagi ngajar atau lagi memang, kalau kita belum disuruh ngomong jangan ngomong, tahu waktu guru lagi ngajar gitu ya, tahu waktu guru lagi istirahat, jadi tahu diri begitu ya. Itu salah satu kita menghormati guru di dalam kitab Ta'lim Ta'alim. Sebenarnya lebih ke takdimul ilmi wa ahlihi begitu ya, takdimnya kepada guru, takdimul ilmi wa ahlihi artinya sesuatu yang harus kita takdimkan bukan hanya guru saja.
Jadi orang-orang yang mengajarkan kita ilmu agama itulah sifatnya guru. Begitu ya. Di sini disampaikan apa nih, wala yadukol baba bal yasbiru hatta yahruja. Begitupun ketika gurunya lagi di kamar, mungkin lagi ada keadaan sibuk ya. Kita juga jangan sampai gedor-gedor terus bikin budak kuping guru gitu, nanti guru tersinggung. Begitu ya. Salah satunya kemudian yang terakhir, minta daripada kerelaan hati. Ridahu wa yahtajnibu sahotahu wa yastamilu amurahu fi ghairi maksiyah. Kemudian kita juga ada anjuran untuk taat kepada gurunya di dalam kitab Ta'limul Ta'lim paling terakhir itu disampaikan kita juga harus ikut taat kepada apa yang diperintah oleh guru tersebut. Kalau sifatnya baik, kalau buruk tinggalkan, gitu ya. Tolak dengan baik, gitu. Semoga bisa dipahami. Syukran. Baik, untuk pertanyaan keempat atas nama Nurul Mahmudah. Tafadhali mashkurah. Syukron admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz. Ya, Ustadz, akhlak itu dibagi dua menjadi akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana akhlak, perilaku atau sikap kita terhadap orang tua yang sudah 80 tahunan, yaitu sudah pikun ya. Akan tetapi dia selalu memfitnah. Nah, jadi sikap kita atau perilaku kita harus bagaimana atas hal tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Jadi adab itu teman-teman gak ada batas ya. Begitupun sama sebaliknya, akhlak itu pun gak ada batasnya. Ketika kita masih hidup, kita punya kewajiban untuk merawat orang tuanya. Tadi betul, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlakul karimah yang disebut madmumah. Kalau akhlak yang tercela ya, itu namanya qabih. Akhlak yang buruk namanya mazmumah. Nanti terbagi menjadi beberapa, pasti kalian paham tentang akhlak. Yang dikatakan begini, jangan pelit, jangan bahir, jangan gibah ya, jangan mungkar, apalagi sesuatu yang sifatnya tercela, ya ucapannya kasar, itu termasuk akhlak-akhlak mazmumah. Kemudian kalau kita ketika sudah mempelajari ilmu akhlak, ya, ketika mendapati orang tua yang mungkin sudah tua renta, pikun, ya, memang kadang biasanya orang tua itu perlakuannya jadi kayak anak kecil lagi kalau udah tua, ya, lagi unyu-unyunya, masya Allah. Ya, lantas bagaimana kita menyikapi? Ya tetap kita harus merawat, ya, walaupun orang tua tersebut sudah tua, ya, maupun kayak gimana, jadi orang tua ini nggak ada bekasnya. Ingat, orang tua itu nggak ada bekasnya, jadi tetap senantiasa setiap waktu kita punya kewajiban untuk menghormati, menyayangi, merawat orang tua, ya. Nggak ada istilahnya kita harus apa istilahnya, tidak abai gitu istilahnya, dalam hati mengingkari, abai bahwasanya orang tua lah yang melahirkan kita sehingga kita ada di muka bumi ini. Maka bersyukur atas pengorbanan beliau merawat kita. Kita ingatkan itu ya, ingat kan? Jadi atas beliau yang sudah melahirkan kita ke muka bumi ini, kita doakan semoga orang tua kita ini diberikan kesehatan, semoga kelak ya kita bisa mengurus orang tua kita dengan baik ya. Semoga orang tua ini dijamin ya sama Allah masuk kepada surganya Allah. Ya, kita nyusul. Yang mau duluan silakan. Jadi tetap ya harus punya kewajiban, gimana pun keadaan orang tua harus lemah lembut menyikapi orang tua. Ketika mau makan tawarin, ataupun ketika beliau mungkin ya nggak bisa pup ke kamar mandi, atau mungkin sudah pakai pampers gitu ya, ya harus kita pintar-pintar merawat. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawat, ya. Jangan sampai kita punya hati udahlah lempar saja ke apa istilahnya, biasanya ada tuh yang lembaga yang mengurus khusus orang-orang yang di atas 5 tahun, di atas 50 tahun. Ya, namanya itu orang-orang yang sudah sepuh. Biasanya ada lembaga yang mengurus seperti itu. Jadi panti jompo itu ya, karena anaknya udah mungkin sibuk ya, dunia mulai yang dikejar, orang tuanya ditinggalkan, ditendang. Ya, itu anak yang durhaka. Jangan seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin pertanyaannya satu lagi teman-teman ya, karena waktu sudah malam juga. Jadi begitu jawabannya.
tetap kita harus punya kewajiban menjaga adab kita terhadap orang tua. Gimana pun keadaan orang tua, rawatlah sebaik mungkin. Ya, itu aset kita untuk menuju surga, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, atas nama siapa ya? Wayan bagi an yakun talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsul al-fadl. Kepada Ukti Mutiara, tafadhol masykurah. Sallallahu alaihi wasallam. Pada Ukti Mutiara. Allahumma taqabbal minna salawat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfan, Ustaz, Ana mau nanya, gimana sih kita tuh apa ya, kayak ada bentar, Ustaz. Sering banget dibilang gini sih, kayak anak pondok paham agama, tapi pas ditanyain itu kok nggak bisa gitu, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Di on mic ya. Maksudnya begini ya, kita menanggapi orang-orang yang masa sih anak pondok nggak bisa jawab, kan begitu. Begitu ya pertanyaannya. Iya, soalnya sering banget jumpa pertanyaan kayak gitu, Ustaz. Masya Allah. Taib, sebentar kita bahas dulu kitab Ta'lim Muta'alim sedikit ya. Pasal istifadah. Nah ini. Faslun fil istifadah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini fasal tentang tambahannya ilmu. Ya, kalau kita suatu saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di sini disampaikan apa? Wa tariqul istifadati an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yakuba ma yasma. Begitu teman-teman. Jadi Masya Allah tabarakallah ya, ketika kita belajar ilmu agama ya, padahal titel kita Masya Allah nih, anak pondok ya, ustadz, sering ceramah, sering dakwah begitu ya, Masya Allah syar'i banget. Ketika ditanya nggak bisa jawab, cemen banget kan gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalimat tanya, tanya ini ada nanti ada kalau di balagoh itu istilahnya gini. Tanya itu maknanya banyak. Orang bertanya karena murni tidak tahu, ya. Orang bertanya karena memang dia lupa. Orang bertanya karena dia mengetes saja, pengen tahu kadar jawabannya seperti apa. Atau orang bertanya agar orang lain pun tahu, gitu. Ketika orang tersebut, ini yang paling bahaya, paling nomor 5, ya. Orang bertanya untuk tujuannya ngetes, ya, berdebat. Nah, itu tidak boleh. Wa iyyaka an tastagila bihadzal jadal. Jangan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bertanya, selagi kita bisa menjawab, jawablah dengan baik. Kalaupun kita tidak oke, kita sampaikan. Coba nanti kalau saya kurang tahu, nggak mungkin manusia itu serba tahu, ya. Karena kita bukan orang yang alim. Orang yang tahu aja kadang lupa. Oleh karena itu tadi disampaikan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalaupun kita sudah belajar ilmu agama, caranya thoriqut ta'allum itu adalah lahu mihbaratun. Ada kita tulis ya. Kita senantiasa tuh ya, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qaid sudah kabil hibalil wasifah. Ilmu itu ibarat buruan, kalaupun kita nggak tulis, ilmu itu bisa lupa, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita tulis ilmu yang tadinya kita penting, tulis suatu saat kita dibutuhkan. Kalau kita mengandalkan ingatkan, nanti lupa. Nanti kita diomongin orang, wah nggak bisa jawab. Jangan pernah merasa diri kita itu orang yang paling alim. Ya, biarkan orang lain itu bilang, Allah so alim, so ini, nggak apa-apa, biarkan. Anggap itu adalah musik terindah untuk diri kita. Ya, pecutan untuk diri kita. Iya, memang aku belum tahu. Nanti saya sampaikan kepada guru saya ya. Gitu. Jadi ada istilahnya, walaupun orang tersebut sudah membuli duluan, ya udah biarkan saja. Kalaupun kita tahu jawabannya, kita share, kita berikan jawaban yang terbaik.
Nah, tentu ketika kita mau menjawab tentang suatu bab hukum, maka lebih afdol itu gunakan referensi ya. Jangan bilang ini ada nih tentang suatu hukum, nyarinya ke Mbah Google. Nah, itu bahaya teman-teman. Nah, kalau dia sudah paham, walaupun dia mungkin lupa searching di Google nggak masalah. Tapi kalau dia belum paham ilmu agama, ketika dia menjawab tentang suatu hukum, takutnya dia nge-share jawaban yang salah, gitu ya. Nanti dipertanggungjawabkan siapa? Mbak Google. Nah, nggak gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tetap tadi kalau orang yang beradab, ketika belajar ilmu agama, ketika kita dikatain, sabar ya. Orang sabar itu jidatnya lebar, tetap sabar. Insya Allah membawa keberkahan, gitu ya. Semoga bisa Yes. dipahami teman-teman semua. Aja ya. Yes. Syukran Ustaz. Baik. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Muhammad Gali. Semoga jawaban yang diberikan dapat kita pahami dan kita amalkan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22:10. Berarti sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Gali menjadi ladang pahala untuk beliau, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz kepada Ustadz Tafadhol Mashkurah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadikanlah kesetiapan harimu ilmunya bertambah. Dimanapun kalian berada, tetaplah istiqomah. Jangan pernah pantang mundur ya. Jangan pernah merasa goyah. Jangan pernah merasa letih. Boleh suatu saat kadang kita letih, lelah, lesu. Boleh. Itu wajar manusiawi. Akan tetapi tetap istiqomahkan lagi dalam hal ilmu agama yang baik. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, kesehatan, ya, kelapangan rizki. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa miqdarihi haqqu qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadurru'ana wa tahawusana wa ta'budana wa tamim tafsiruna wa tarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.